Hi guys, welcome back to my channel. I'm Rita Wang. So anyway, how are you? I hope you guys stay safe and healthy ya. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan cerita misteri lagi nih guys. Tapi sebelumnya, ngomong-ngomong, kalian ada rasa takut gak ketika kalian berada di ruangan sempit? Misalnya kayak gini, misalnya kalian lagi ada di ruangan yang sempit, tertutup, terus banyak orang. Nah itu kalian merasa risih, kayak kepingin keluar aja gitu. Pokoknya gak tahan di ruangan sempit. Kalau misalnya kalian takut, berarti kalian punya claustrophobia, yaitu fobia akan ruangan sempit. Nah, hubungannya apa sih? Jadi hari ini aku akan menceritakan 3 peristiwa orang yang dianggap sudah meninggal tapi ternyata hidup lagi guys. Tapi sebelumnya, buat kamu yang baru mampir ke channel aku, hai, kenalin, namaku Rita dan aku upload video tentang ide masakan, daily life, ide bisnis, dan juga misteri. So, buat kamu yang suka dengan konten seperti itu, buruan klik tombol subscribe-nya ya, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk follow aku di Instagram @ritawang1_ ya guys. Oke, peristiwa pertama terjadi di tahun 2018. Jadi ini hitungannya seperti kasus yang baru, di mana ada seorang wanita bernama Rose Angela Almeida dos Santos yang waktu itu berumur 37 tahun. Dia dinyatakan meninggal akibat serangan jantung dan juga septic shock di sebuah rumah sakit bernama The Oss. Nah, buat yang belum tahu, septic shock itu apa? Jadi septic shock itu adalah salah satu kondisi kegawat daruratan yang disebabkan oleh kondisi sepsis, yaitu peradangan di seluruh tubuh akibat infeksi. Shock sepsis ditandai dengan kegagalan fungsi sirkulasi akibat infeksi yang berlanjut. Nah, jadi ceritanya gini guys, jadi si Rose Angela ini awalnya dinyatakan meninggal karena serangan jantung sebanyak 2 kali. Habis itu dia kan dimakamkan. Nah, 11 hari setelah dia dimakamkan ini, penduduk mulai mendengar suara jeritan dan suara pukulan keras dari dalam makamnya Rose Angela ini. Nah, si penduduk ini kan otomatis kayak ketakutan gitu, dikira no itu memang bangkit dari kubur gitu kan. Akhirnya pada tanggal 9 Februari itu, penduduk ini memutuskan untuk memanggil kembali keluarga Rose Angela. Setelah keluarga Rose Angela ini sampai di tempat pemakaman tersebut, akhirnya penduduk ini mulai cerita nih kisah mistik yang mereka alami, bahwa mereka mengaku bahwa mereka mendengarkan suara jeritan dan hantaman keras. Nah, langsung aja keluarga dari Rose Angela ini nggak pakai lama, langsung membongkar makamnya itu. Nah, makamnya ini bukan dalam keadaan makam yang baru dikubur gitu ya guys. Ini makamnya ini dalam keadaan yang sudah disemen, yang artinya itu dalam 11 hari semennya itu sudah keras. Jadi kemungkinan Rose Angela untuk keluar itu agak sulit karena ya semennya sudah keras guys. Dan benar aja guys, ketika makamnya ini dibuka, memang Rose Angela ini sudah dalam keadaan meninggal, tapi sebenarnya dia itu sebenarnya masih hidup karena jasadnya itu masih anget. Dan yang terakhir telah ditemukan paku yang biasanya itu ada di peti mati itu ya guys. Biasanya ada paku. Nah itu pakunya ke atas semua, jadi membuktikan bahwa Rose Angela ini berusaha untuk mendorong keluar dari petinya itu. Aku gak bisa bayangin ya perasaan Rose Angela waktu itu ketika keluarganya ini sudah istilahnya merelakan dia karena dia itu sudah tidak ada di dunia ini, tapi ternyata dia itu cuma mati suri dan akhirnya bangun-bangun dia ada di peti matinya, terus kemudian dalam keadaan gelap, terus sempit, pengap, mencoba keluar tapi tidak bisa, dan akhirnya dia meninggal karena septic shock. Kasus kedua ini berhubungan dengan sebuah tradisi yang dikenal pengantin hantu, di mana ada seorang wanita yang setelah ia dijadikan pengantin hantu, dia bangkit dari peti mati. Nah, jadi pernikahan hantu itu apa sih? Jadi pernikahan hantu ini sebuah tradisi yang ada di Cina, sudah dilakukan 3000 tahun yang lalu, di mana seseorang yang sudah meninggal tapi dia dalam keadaan single itu nanti dinikahkan lagi dengan orang yang juga sudah meninggal, supaya nanti
kepercayaannya itu setelah nanti di alam baka itu mereka akan bersama, jadi nggak kesepian gitu. Jadi untuk kasusnya ini terjadi di kota Linzhou, yaitu provinsi Hunan di China. Jadi ada sepasang suami istri yang punya anak, tapi anaknya ini sayangnya meninggal. Nah, anaknya ini meninggal dalam kondisi dia itu masih lajang atau single. Nah, anaknya ini sangat disayang sama orang tuanya, makanya orang tuanya ini berniat untuk melaksanakan tradisi pernikahan hantu ini. Nah, untuk melaksanakan pernikahan hantu ini, akhirnya mereka memutuskan untuk membeli wanita yang sudah tidak bernyawa atau bisa kita sebut sebagai jenazah, dan nanti akan dinikahkan dengan putra kesayangan mereka. Tetapi pada saat proses penguburan, seluruh hadirin dibuat kaget ketika mereka mendengar suara teriakan perempuan dari peti mati tersebut. Dan ketika mereka membuka isi dari peti tersebut, ternyata ditemukan seorang wanita bernama Cao Wei yang masih hidup, dan dia itu terlahir bisu dan tuli. Otomatis seluruh prosesi pernikahan hantu ini dibatalkan. Nah, kalau tadi itu terjadi di China ya guys, ternyata pernikahan hantu ini juga terjadi di Taiwan juga. Cuma perbedaannya itu ada sedikit, dimana kalau misalnya ada perempuan yang masih muda terus dia itu lajang atau single, nanti pihak keluarga itu akan membuatkan bungkusannya itu nanti warna merah, isinya itu ada isi uang kertas, uang tunai, terus ada rambut juga dari perempuan yang sudah meninggal itu, terus kemudian juga ada kukunya. Nah, itu nanti bungkusan ini akan disebar di alam terbuka atau di mana alam bebas. Pokoknya kalau ada laki-laki yang mengambil bungkusan itu, dia langsung otomatis akan menjadi pengantin pria untuk menikahi wanita tersebut. Nah, kalau misalnya tidak dinikahi, nanti katanya akan terjadi kesialan pada si laki-laki tersebut. Ya, memang agak mirip-mirip ya tradisi pernikahan hantu versi China dengan Taiwan. Cuma bedanya kalau di Taiwan itu mereka boleh nikah lagi, jadi pengantin prianya itu boleh nikah lagi dengan wanita yang masih hidup. Cuma ada satu syarat, bahwa karena mereka sudah pernah menikah sebelumnya lewat pernikahan hantu, jadi anggapannya wanita yang sudah tidak bernyawa yang sudah dinikahkan tadi itu dianggap sebagai istri utamanya. Nah guys, kalau nggak salah di TikTok tuh aku pernah lihat ada cuplikan film tentang pernikahan hantu itu, cuman aku nggak tahu judulnya apa. Nah, buat teman-teman yang mungkin tahu judulnya apa, tulis ya di komen. Oke, jadi kasus ketiga ini adalah seorang wanita yang hidup lagi setelah dikubur selama 2 tahun. Kok bisa ya? Jadi kasus ini terjadi pada seorang laki-laki bernama Abrah Muhammad yang mengaku bahwa dia itu menguburkan istrinya. Ya, jadi istrinya ini meninggal akibat kecelakaan di sebuah pedesaan di lereng gunung. Tapi sebelum dikuburkan oleh Muhammad, istrinya ini sempat dibawa ke rumah sakit Ibnu Roshid di kota Casablanca. Untuk acara TV-nya itu semacam tali kasih gitu, jadi mempertemukan sanak keluarga yang sudah lama lost contact. Nah, di acara tersebut nanti dipertemukan. Nah, salah satu dari kontestannya itu ada seorang wanita yang sudah mengaku lost contact selama 2 tahun dengan keluarganya. Nah, mukanya itu mirip banget dengan istrinya Muhammad ini. Akhirnya karena Muhammad ini merasa yakin itu istrinya, akhirnya dia datang ke stasiun TV tersebut untuk mencari istrinya. Dan dia menduga bahwa yang kemarin dikuburkan itu bukan istrinya. Dan benar aja, akhirnya Muhammad ini bertemu dengan istrinya yang sudah hilang kontak selama 2 tahun. Oke guys, jadi itulah 3 peristiwa orang yang sudah meninggal, sudah dikubur juga, tapi ternyata hidup lagi guys. Nah ya guys, cukup sekian video kali ini. Semoga kalian suka dengan video kali ini. Kalian bisa like, share, subscribe buat yang belum subscribe, nyalakan loncengnya. Jangan lupa untuk follow aku di Instagram @ritaawal__ ya guys. Di sana kalian bisa kasih ide nih kira-kira next video mau ngapain nih. Ya guys, semoga kalian semua stay safe and healthy ya. And that's all for
today. Mohon maaf bila ada salah kata. And I see you in my next video. Bye bye.